siang, dan juga terima kasih pada teman-teman yang hadir untuk menyimak materi PPT kali ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 4. Silakan nama saya Bintang Setia Prakosa, NIM 210641024. Nama saya nama saya tidak boleh lebih dengan NIM 47. Silakan nama saya Bintang dengan NIM 2110446. Kenalkan nama saya Eka Wijaya dengan NIM 51. Ini kami akan mempresentasikan tentang implementasi nilai Pancasila sebagai tinjauan atas mentalitas anak bangsa Indonesia. Pendahuluan, moral dan mental anak muda dengan sekarang semakin merosot dan kehilangan arah. Anak muda seperti tidak bisa mengontrol dirinya dalam bersikap dan berperilaku. Bentuknya mentalitas anak bangsa Indonesia dapat menuntun bangsa Indonesia ke dalam jurang keadilan karena moral dan mental merupakan aspek penting dalam terciptanya sumber daya manusia berkualitas. Mental berperan dalam kehidupan seseorang dan pergaulan hidupnya. Ada orang-orang yang siap dalam menghadapi kenyataan hidup dan ada juga orang-orang yang tidak siap dalam menghadapi kenyataan hidup. Yang ini menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif dengan metode studi nilai struktur. Seperti berperan sebagai argumen di mana dapat menetapkan fokus dari penelitian dan dapat sumber informasi yang kemudian dianalisis dan disaksikan serta dibuat kesimpulannya. Penelitian menurut laporan dari 2017 dalam Bank PT 2018 bahwa terdapat ciri manusia Indonesia yang diantaranya menunjukkan sikap negatif bangsa Indonesia dan hanya satu ciri yang menunjukkan sikap positif bangsa Indonesia. Ciri-ciri manusia Indonesia tersebut adalah pertama malas, emosional, ciri-ciri tersebut telah merekat pada masyarakat Indonesia dan mungkin saja merekat pada diri kita sendiri. Hal tersebut sangatlah miris seakan bangsa Indonesia sedang menghadapi lonceng kematian dengan cara dimakan tahun 2021. Berdasarkan ciri di atas, hal ini merupakan gambaran mentalitas buruk bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1. Reformasi bangsa yang kebablasan. 2. Masyarakat yang kehilangan jati diri. 3. Kehilangan kesabaran dan kearifan. 4. Masyarakat tak berintegritas dan kontraproduktif. 5. Masyarakat Indonesia masih suka membenarkan kebiasaan daripada membiasakan kebenaran. 6. Masyarakat Indonesia rendah dalam berpikir. Bahasan berkaitan dengan hal di atas, bentukan kualitas bangsa Indonesia tidaklah sempurna jika tidak dibekali dengan karakter yang kuat agar dapat menjadi bangsa yang kehidupan maju. Permasalahan yang ada tidak dapat membuat kita hanya diam dan menunggu takdir kehancuran tiba. Kita perlu berpikir untuk mencari solusi atas keterpurukan ini dengan melahirkan strategi dan upaya untuk membangun mentalitas bangsa Indonesia yang kuat dan berkualitas. Perlu adanya patokan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bermartabat. Dengan adanya upaya memproduksi mentalitas bangsa Indonesia yang kuat dan berkarakter melalui reorientasi pendidikan yang berlandaskan nilai Pancasila dapat menjadi sebuah upaya di tengah permasalahan yang ada. Berbiasa 2021. Orientasi pendidikan tersebut berdasarkan realitas pendidikan yang ada saat ini. Saat ini, pendidikan hanya ditujukan untuk mencapai kecerdasan intelektual, akal, dan penanganan tanpa diimbangi dengan kecerdasan hati nurani, emosi, dan spiritual yang sepenuhnya menjadi hal yang utama dalam diri manusia. Dalam upaya membangun kembali mentalitas Indonesia
senantiasa dibutuhkan upaya yang secara kritis difokuskan pada pengembangan manusia yang berkualitas tinggi. Manusia berkualitas tinggi yaitu yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keberadaban yang dibangun berdasarkan norma-norma agama dan sosial yang ada. Salah satu upaya dalam merekonstruksi mentalitas bangsa Indonesia dapat dengan merevitalisasikan pendidikan secara teoretis maupun praktis yang direkonstruksi berdasarkan landasan filosofis Pancasila Piansa 2021. Kesimpulan, sekolah perlu lebih menekankan pendidikan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Pemerintah perlu mengoptimalkan perannya dalam bertindak tegas mengatasi perilaku amoral yang terjadi di masyarakat. Pemerintah perlu mengadakan pendidikan Pancasila sebagai solusi dari permasalahan moral yang mengemuka adanya pemahaman yang diajarkan sejak ini oleh orang tua mengenai mental dan moral. Sekian, terima kasih. Pertanyaan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan bertanya. Nama saya Raffi Abinowo, NIM 21104101003. Saya ingin bertanya, sebutkan dan berikan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Tegar Prisdamayanto, NIM 48. Saya ingin bertanya, apa maksud dan tujuan adanya implementasi Pancasila? Segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafidhan Azimansyah dengan NIM 39. Saya ingin bertanya, contoh merevitalisasikan pendidikan secara teoritis dan sistematis itu bukan? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Budi Kusuma Putra, NIM 23. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan masyarakat yang kehilangan jati diri dan ciri-cirinya itu seperti apa? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Romi dengan pertanyaannya, sebutkan dan berikan contoh implementasi di kehidupan sehari-hari. Untuk dalam sila pertama, contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu mempercayai adanya Tuhan. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus yang kedua itu menerapkan toleransi umat antar beragama dan tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Untuk yang sila kedua, contohnya menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya, dan memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab seperti memperlakukan dirinya sendiri. Untuk yang sila ketiga, contoh penerapannya menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan pribadi dan golongan, dan memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk yang sila keempat, melakukan musyawarah secara bersama untuk mengatasi suatu permasalahan dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Untuk sila yang kelima, contoh perkawannya yaitu mengedepankan sikap adil bersama manusia dan tidak membeda-bedakan status sosial sesama manusia. Sekian itu saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Krisna Budi. Apa yang dimaksud dengan masyarakat yang kehilangan jati diri dan berikan ciri-cirinya? Modernisasi dan globalisasi memberikan akses negatif pada generasi muda, yakni membuat nilai-nilai moral dan adat istiadat dalam masyarakat menjadi luntur. Masyarakat sudah tidak ada reaksi sosial terhadap tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
generasi muda saat ini mengalami transisi yang cukup rumit, sehingga generasi muda saat ini mengalami krisis identitas karena tidak mampu mengantisipasi dampak negatif dari pengaruh globalisasi. Sekian, terima kasih. Pertanyaan nomor 3 dari Sakio Megar. Apa yang dimaksud dengan tujuan adanya implementasi Pancasila? Mengembangkan pola pikir dan tidak berdasarkan pada konsep dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, mengembangkan sikap dan perilaku dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian pembangunan yang berkualitas. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan demokrasi satu dan demokrasi dan HAM berdasarkan Pancasila. Dan keempat, mengembangkan kemampuan dalam penyusunan peraturan undang-undangan yang sejalan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Mas yang keras nggak dengar mas? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab balik Kapiten untuk pendidikan secara teoritis maupun praktis. Jawabannya adalah pendidikan teoritis yaitu terdiri atas kajian pendidikan ditinjau dari nilai dan prinsip agama, filsafat, ilmu pengetahuan alam,